Shalom, puji nama Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dalam ibadah di pagi hari ini. Kita pada hari ini akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang bangkit, dan Dia Allah yang naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita sama-sama datang memuji, menyembah Tuhan, memberikan ucapan syukur kita hanya bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Soraklah bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, Yesusku, Kaulah penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur kami, yang bernafas tak berhenti menyembah.
is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Sama Tuhan, katakan how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Once again, sing how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. And all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. How great you are. Haleluya. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dan kami siap untuk bersorak-sorai karena kami percaya kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk sambut Tuhan dan kami siap untuk terima berkat Tuhan. Setiap kita yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang begitu baik buat setiap saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini karena kita telah dimenangkan, kita telah dibangkitkan dan kita hidup karena Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersorak-sorai lebih dan lebih lagi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.
tetap di hati saudara dan saya, maka itu adalah merupakan sebuah keuntungan. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk dibekali dan diberkati dengan renungan firman Tuhan. Dan biar kiranya setiap orang-orang yang mendengarkan dan menyaksikan mendapatkan lawatan Tuhan, merasakan jamahan kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari jemaat Tuhan minta, ya Roh Kudus curahkanlah. Ya Roh Kudus curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur kami, Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Sekali lagi, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur kami, ya, dan
Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami masih dapat bersekutu dengan tubuh Kristus yang lain di dalam ibadah memperingati kenaikan-Mu ke dalam sorga. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami mau meneduhkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu, dan kami menerima apa yang akan Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, bahwa di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersyukur, kita dapat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus Isa Al-Masih ke dalam sorga. Dan ini membuktikan bahwa peristiwa ini sungguh-sungguh terjadi. Karena peristiwa ini sampai hari ini diperingati oleh seluruh dunia ini. Saudara-saudara, Yesus terangkat ke sorga dari Bukit Zaitun. Karena itu khotbah hari ini saya beri judul dengan pesan dari Bukit Zaitun. Nah saudara-saudara, setidaknya ada 4 hal yang dapat kita pelajari dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 ini. Yang pertama saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari adalah bahwa Tuhan berpesan, jangan fokus pada dunia ini. Kita dapat melihatnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan 7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara-saudara, sebagai murid-murid Kristus, maka Yesus berpesan agar kita tidak berfokus pada dunia ini. Di dalam ayat-ayat ini jelas Yesus mengatakan urusan kerajaan Israel, menegakkan kerajaan Israel itu bukan urusanmu, ya. Itu urusan Bapa. Karena itu udah kita nggak usah pikirkan itu, ya. Dan inilah yang Tuhan ingin supaya kita juga kerjakan agar kita tidak berfokus pada dunia ini. Fokus pada politiknya, fokus pada hal-hal yang terjadi. Nah, saudara-saudara, fokus itu artinya menaruh semua perhatian dan bahkan mungkin hidup kita pada sesuatu hal. Ya. Fokus pada dunia akan mengecewakan. Ya, karena ada tertulis saudara-saudara bahwa apa yang ada di dalam dunia ini fana, ya, semuanya akan berakhir. Ngengat, karat akan menghabiskan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Termasuk saudara-saudara, kehidupan kita sebagai manusia pun ada akhirnya. Kita tidak menjadi orang yang abadi, manusia yang abadi, kita pun akan berakhir di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Ya, jadi tidak ada yang kekal. Karena itu kita tidak boleh fokus kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Ingat bahwa kita itu hanya menumpang di dalam dunia ini. Kita hanya sementara di dalam dunia ini. Memang saudara-saudara, selama kita hidup dalam dunia ini sebagai manusia, kita memang harus bekerja, berkeluarga, kita harus melayani dan sebagainya agar hidup kita menjadi lebih bermakna. Kita harus lebih sukses. Dan untuk itu memang kita harus fokus pada pekerjaan kita, pada keluarga kita, pada pelayanan kita. Namun fokus utama kita bukan pada kesuksesan hidup. Bukan pada pujian dan penghormatan. Bukan memupuk ketenaran.
dan juga bukan menumpuk kekayaan. Bukan itu fokus kita, saudara. Ya. Jadi apa fokus kita? Seharusnya fokus kita yang sebenarnya. Fokus kita yang sebenarnya adalah menjadi saksi Kristus. Dan ini saudara-saudara, kita melihatnya di dalam ayat yang ke-8 dari Kisah Rasul 1. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya saudara-saudara, sebagai murid Kristus, sebagai orang yang telah ditebus dari dosa dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri, dan sekarang kita telah menjadi milik Kristus sepenuhnya, maka fokus utama kita haruslah kepada Kristus, Sang Penguasa Tunggal hidup kita. Kita ini hidup untuk Dia, saudara, karena kita ini menjadi milik Dia, milik Kristus. Karena itu hidup kita harus untuk Kristus. Hidup kita untuk melayani Dia. Dan apa yang diminta oleh Yesus agar kita berfokus adalah menjadi saksinya, ya, menjadi saksinya. Dan tentu yang dimaksud sini menjadi saksi Kristus, bukan menjadi saksi dusta, ya. Karena ada banyak hal, banyak manusia, saudara-saudara, hanya bisa mengucapkan saksi dusta, ya. Padahal orang yang bersaksi itu, apalagi di pengadilan, disumpah dia harus menyatakan kebenaran, bukan hal yang palsu, bukan kebohongan. Dan tentu kalau dia menjadi saksi dusta, maka ada konsekuensinya. Ia juga akan menerima hukuman. Nah, sebagai murid Kristus, maka kita harus menjadi saksi Kristus. Dengan apa kita menjadi saksi Kristus? Bagaimana caranya kita menjadi saksi Kristus? Kita menjadi saksi Kristus melalui yang pertama adalah perbuatan dan perkataan kita. Perbuatan kita harus mencerminkan Kristus ada di dalam kita. Perbuatan kita adalah perbuatan yang menyukakan Tuhan, perbuatan yang memuliakan Tuhan, perbuatan yang dilihat oleh orang lain, dan orang lain akan berkata, memang pengikut Kristus adalah seperti demikian. Ya, saudara-saudara, kita sebagai murid Kristus tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang, ya, misalkan korupsi, menipu, ya, bersaksi dusta, memfitnah orang dan sebagainya, ya. Perkataan kita adalah perkataan yang kurang ajar, perkataan yang kasar, perkataan yang memaki saja. Karena apa, saudara? Ketika kita melakukan hal itu, maka sebetulnya kita mencoreng nama Yesus. Sebagai murid Kristus, itulah yang ditunggu oleh dunia, saudara. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, maka dunia akan melihat bahwa tidak ada Kristus di dalam hidup kita. Bahkan dunia akan mengolok-olok kita sebagai orang Kristen. Kok orang Kristen seperti itu? Karena itu saudara-saudara, menjadi saksi Kristus harus kita kerjakan. Kita mempunyai perbuatan dan perkataan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya saudara-saudara, kita bisa menjadi orang atau menjadi murid Kristus yang memberikan kesaksian presensi. Saya sebut kesaksian presensi, yaitu kesaksian di mana kita berada. Kita ada di kantor, kita ada di rumah, mungkin di tempat kerja, di pasar dan sebagainya. Disitulah kita menunjukkan bahwa kita murid Kristus. Kita bersaksi melalui kehadiran kita. Tetapi bukan hanya presensi saja,
menjadi saksi Kristus berarti juga bersaksi tentang karya Kristus. Bersaksi tentang adanya keselamatan di dalam nama Kristus. Dan ini saya sebut kesaksian proklamasi. Dan untuk itu saudara-saudara, kita perlu keberanian ya menyatakan kebenaran Allah, menyatakan karya Allah bagi kita, menyatakan karya keselamatan, dan ada keselamatan bagi semua orang yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan tentu saja saudara-saudara, di dalam hal ini kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa untuk kita. Inilah hal kedua saudara ya, supaya kita mempunyai fokus untuk menjadi saksi Kristus. Kita tidak berfokus pada kesenangan dunia, kehebatan dunia ini, nama besar kita, no. Tapi kita berfokus untuk menjadi saksi Kristus. Kemudian saudara-saudara, hal ketiga yang kita lihat di dalam peristiwa kenaikan Kristus ke sorga adalah membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, peristiwa ini sungguh membuktikan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Kita tahu saudara-saudara, manusia itu terikat dengan hukum yang ada, hukum alam yang ada dalam dunia ini. Manusia terikat dengan hukum gravitasi dan kita tidak dapat melawan hukum gravitasi ini. Semua yang dilempar ke atas pasti jatuh ke bumi lagi, saudara. Betapa tingginya juga kita melempar, dia akan tetap kembali. Roket yang diluncurkan tinggi, mungkin sampai mencapai hampir atmosfer, dia akan jatuh lagi kembali ke dunia, saudara. Karena apa? Karena kita terikat dengan hukum alam ini, hukum gravitasi. Tetapi saudara-saudara, di Bukit Zaitun kita lihat Yesus tidak dikuasai oleh hukum alam. Yesus tidak dikuasai oleh hukum gravitasi. Dan dia terangkat ke sorga, saudara. Mengapa? Karena dialah yang menciptakan dunia ini. Dia berkuasa atas dunia ini. Dan itulah yang membuktikan bahwa dia bukan dari dunia ini. Yesus berasal dari sorga. Yesus yang menciptakan dunia ini, dia punya kuasa dan dia tidak terikat oleh hukum gravitasi. Dan hal ini saudara-saudara membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Hal keempat saudara-saudara yang dapat kita lihat dari peristiwa ini, yaitu pesan dari malaikat bahwa Yesus Kristus akan datang kembali seperti ketika ia naik ke sorga. Di dalam ayatnya yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Saudara-saudara, inilah satu janji yang pasti akan digenapi, yaitu bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya, banyak orang menafsirkan saudara-saudara bahwa Yesus akan datang kembali di
Bukit Zaitun. Ya, itulah yang dipikirkan banyak orang, sehingga ya ada orang-orang yang ingin dikubur itu di satu lembah yang dekat dengan Bukit Zaitun, ya, sehingga katanya kalau Yesus turun di Bukit Zaitun, mereka yang lebih dulu bangkit, gitu ya. Dan boleh-boleh saja saudara, banyak orang menafsirkan seperti itu, bisa saja. Tetapi saudara, kita tidak tahu persis, ya. Karena apa? Karena bukan kita yang berkuasa untuk itu, saudara. Ya. Di mana dia akan datang dan kapan dia akan datang. Ya. Ada orang-orang yang mereka-reka, menerka-nerka. Ya. Oh, Yesus akan datang pada bulan sekian, tahun sekian. Ternyata tidak terjadi. Hampir setiap masa, setiap abad, ya, setiap waktu itu ada saja orang-orang yang menerka-nerka seperti itu. Padahal kita tahu hanya Bapa yang tahu. Yesus berkata dia juga nggak tahu, hanya Bapa yang tahu kapan hari itu akan terjadi. Karena itu saudara-saudara, bagi kita nggak usah terlalu pusing, saudara, memikirkan hal itu, ya. Dan kadang-kadang ketika kita memikirkan hal itu, malah terjadi perdebatan antar sesama hamba Tuhan, antar sesama murid Kristus, dan hal itu menjadi tidak enak, ya, membuat suasana tidak enak. Padahal sama-sama nggak tahu kapan Yesus akan datang kembali. Hanya Bapa yang akan tahu bahwa Yesus akan datang kembali. Tetapi yang pasti saudara-saudara, harus kita yakini bahwa janji itu akan digenapi. Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membangkitkan yang telah mati, dan kita akan masuk di dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Dia, memerintah bersama-sama dengan Yesus. Karena itu yang penting saudara-saudara di dalam kehidupan kita adalah mari kita fokus pada kehidupan untuk menjadi saksi Kristus, ya. Melalui apa, saudara? Melalui perkataan maupun perbuatan, melalui kesaksian kita, ya, presensi maupun proklamasi. Dan untuk itu saudara-saudara, kita diutus. Kita diutus untuk pergi menjadi saksi agar semua bangsa menjadi murid Kristus. Membaptis mereka dan mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus kepada kita. Karena itu saudara-saudara, kiranya Tuhan menyertai saudara dengan Roh Kudus-Nya sampai kepada akhir zaman untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Selamat menjadi saksi Kristus. Mari kita akan menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah
Yesus, inilah kerinduan kami, agar Engkau mencurahkan Roh-Mu bagi kami, sehingga kami punya penolong untuk kami menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan, biarlah hidup kami sungguh-sungguh berfokus pada menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami tidak akan fokus pada dunia ini, karena dunia ini mengecewakan, dunia ini fana, dunia ini akan berakhir. Tetapi ketika kami fokus untuk menjadi saksi Kristus, maka ada banyak jiwa akan diselamatkan. Banyak jiwa menerima Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan itulah hal yang paling penting di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon Roh Kudus memegang tangan kami, menolong kami, memberi keberanian kepada kami untuk menjadi saksi Kristus, baik secara presensi maupun proklamasi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi firman-Mu dimeteraikan dalam hati kami, dan Roh Kudus Engkau menggerakkan kami untuk sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini sama-sama kita akan diberikan kesempatan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu dapat mempersiapkan persembahannya dari tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing. Dan sebelumnya kita akan berdoa buat persembahan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada setiap kami hingga dengan saat ini. Dan sebentar Tuhan ajar kami untuk boleh memberi, bukan karena terpaksa tetapi kami memberi karena kami mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari ajar setiap kami untuk memberi bukan saja dari setiap kelebihan, kelimpahan, tetapi juga Tuhan mengajar kami untuk memberi dari segala kekurangan dan keterbatasan kami. Diberkatilah orang yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Katakan ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama mendengarkan pengumuman. Baik saudara-saudara, setelah kita memperingati hari kenaikan Kristus, maka 10 hari ke depan kita akan ada di dalam
doa 10 hari ya. Biasanya kita melakukan hal itu. Karena itu mulai besok malam kita akan ada doa Pentakosta. Setiap malam mulai jam 7 di YouTube channel, saudara dapat mengikuti bersama-sama dengan kami selama 10 hari ya, sampai 2 minggu yang akan datang kita akan memperingati hari Pentakosta. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberi kita semangat untuk ikut di dalam doa Pentakosta ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita, saudara-saudara. Karena itu mari kita menaikkan satu pujian pengagungan kepada Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tuhan, sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang telah naik ke sorga, menjadi syafaat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menyediakan tempat bagi kami ketika Engkau naik ke sorga. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan akhiri ibadah ini dengan satu keyakinan dan satu komitmen bahwa kami harus menjadi saksi Kristus. Dimanapun kami berada, hidup kami adalah hidup menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami mau akhiri ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan terus menyertai hidup kami. Tuhan menyertai kami kemanapun kami melangkah, Tuhanlah yang menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang terimalah dengan sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya,
Shalom, sampai kita jumpa lagi di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.